Pasar Tanah Abang yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar kini dipenuhi ketegangan. Para pedagang berjualan dengan wajah cemas, sementara pembeli berjalan cepat, berusaha menghindari masalah. Di sudut pasar, sekelompok preman bertubuh kekar dengan wajah garang mengelilingi seorang pedagang tua. Haji Salim, pedagang kain yang sudah berjualan sejak zaman Belanda, menatap mereka dengan tatapan penuh keberanian, meski tubuhnya mulai renta. "Gue udah bilang, gue kagak mau bayar upeti. Ini dagangan halal, kenapa gue mesti kasih duit ke lu?" seru Haji Salim, suaranya bergetar tapi tetap tegas. Bang Jampang, preman paling ditakuti di Tanah Abang, terkekeh sambil memainkan pisau kecil di tangannya. "Lu pikir bisa jualan di sini gratis, Haji? Semua orang di pasar ini bayar ke gue. Kalau lu kagak mau, ya jangan salahin tangan gue berat." Tanpa peringatan, dia meraih dagu Haji Salim dengan kasar, mendorongnya ke belakang hingga tubuh renta itu hampir jatuh. Para pedagang di sekitar hanya bisa menunduk, tak berani menolong. Mereka tahu siapa Bang Jampang, preman yang punya banyak anak buah dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang melawan. Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Karim, anak seorang pedagang sayur, maju dengan nekat. "Bang, kasihanin Haji Salim. Dia udah tua, dagangannya juga kagak seberapa." Karim memohon, wajahnya berkeringat. Bang Jampang menatapnya dengan sinis sebelum menamparkan wajah Karim keras-keras. "Bocah bau kencur, lu berani ngajarin gue? Mau gue ancurin lu sekalian." Suara tamparan itu menggema di antara kios-kios, membuat para pedagang semakin takut. Karim tersungkur ke tanah, bibirnya berdarah, tetapi matanya tetap penuh perlawanan. Bang Jampang tertawa, lalu mengayunkan kakinya, menendang tubuh Karim hingga pemuda itu mengerang kesakitan. "Dengerin semua," teriaknya sambil mengedarkan pandangan ke arah para pedagang. "Siapa aja yang kagak mau bayar, bakal gue kasih pelajaran kayak begini. Ini wilayah gue, dan gue yang atur." Anak buahnya bersorak, menendang beberapa lapak yang berani melawan. Beberapa perempuan yang sedang berbelanja juga menjadi sasaran mereka. "Cantik amat, Neng, mau temenin abang jalan-jalan?" goda salah satu preman sambil menarik tangan seorang gadis muda. Perempuan itu meronta, menangis ketakutan, tapi tak ada yang berani menolong. Dari kejauhan, seorang lelaki tua bernama Pak Maman hanya bisa menggigit bibirnya, menahan amarah. "Kita udah nggak bisa diem aja," bisiknya kepada beberapa pedagang lain. "Kita mesti cari bantuan. Si Pitung harus tahu soal ini." Bisikan itu segera menyebar, dan dalam hitungan jam, kabar tentang kekejaman Bang Jampang telah sampai ke telinga mereka yang masih berani melawan ketidakadilan. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Batavia, seorang lelaki berpeci hitam duduk di atas bale-bale kayu. Si Pitung, pendekar Betawi yang namanya melegenda, tengah menikmati segelas kopi ketika seorang utusan tiba dengan wajah pucat. "Bang Pitung, tolong kami, preman-preman di Tanah Abang makin gila. Mereka mukulin orang, narik upeti, bahkan godain perempuan." Nafas utusan itu tersengal, tubuhnya gemetar antara ketakutan dan harapan. Si Pitung meletakkan cangkirnya perlahan, matanya yang tajam menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras, dan tangannya mengepal. "Udah kebangetan mereka," gumamnya dengan suara rendah tapi penuh amarah. Ia bangkit dari tempat duduknya, menyampirkan sarung ke bahunya, lalu melangkah dengan mantap. "Ayo, kita beresin." Suasana mendadak berubah. Angin berembus lebih kencang, seolah menandakan badai akan segera tiba di pasar Tanah Abang. Langkah-langkah cepat menggema di halaman rumah si Pitung saat utusan dari pasar Tanah Abang terus bercerita dengan napas terengah-engah. Wajahnya masih pucat, jelas terguncang dengan apa yang baru saja disaksikannya. Bang Pitung, Haji Salim dipukuli. Bang Karim juga dihajar sampai babak belur. Preman-preman itu makin jadi, Bang. Kalau dibiarkan, bisa-bisa pasar dikuasai mereka semua. Suara pemuda itu gemetar, matanya penuh ketakutan sekaligus harapan. Si Pitung menghela napas panjang. Matanya menatap lurus ke depan, penuh ketegasan. "Haji Salim orang baik, gue kagak bisa tinggal diam," gumamnya, suaranya berat dengan kemarahan yang ditekan. Tanpa ragu, ia meraih golok pusaka yang tergantung di dinding, menyelipkannya di balik sarung yang tersampir di bahunya. "Udah kelewatan ini Bang Jampang," lanjutnya, matanya mulai berkilat tajam. Di sudut ruangan, Mak Pitung yang sedari tadi mendengar percakapan itu maju mendekat. Wajahnya penuh kekhawatiran,
tapi ia tahu anaknya bukan orang yang bisa dicegah jika urusan ini menyangkut keadilan. Hati-hati, nak, ucapnya lirih. Pitung tersenyum tipis, mengangguk penuh keyakinan. Doain aja, Mak, gue bakal bikin mereka nyesel udah berani nyengsarain rakyat kecil, balasnya sebelum berbalik dan melangkah keluar. Di luar rumah, Bang Karim yang wajahnya masih memar menunggu dengan penuh harapan. Meski tubuhnya lemah akibat dipukuli preman, matanya berbinar saat melihat si Pitung keluar dengan langkah mantap. Alhamdulillah, Bang Pitung mau turun tangan. Serunya dengan suara serak, si Pitung menepuk bahunya dengan lembut. Jangan takut, Karim, mulai sekarang, abang yang urus ini. Mereka berjalan menuju pasar Tanah Abang, diiringi beberapa pemuda yang juga ingin melihat keadilan ditegakkan. Sepanjang perjalanan, orang-orang yang melihat si Pitung segera memberi jalan, membisikkan namanya dengan penuh rasa hormat. Si Pitung turun tangan, abis sudah preman-preman itu. Bisik seorang ibu yang tengah menggendong anaknya. Akhirnya ada harapan buat kita, ujar seorang pedagang sayur dengan mata berkaca-kaca. Saat mereka tiba di perbatasan pasar, suasana masih mencekam. Beberapa pedagang terlihat merapikan dagangan dengan wajah penuh ketakutan, sementara di kejauhan, beberapa preman masih berkeliaran, tertawa-tawa seolah tak ada yang bisa menandingi kekuasaan mereka. Si Pitung berhenti sejenak, matanya menyapu pemandangan di hadapannya. Amarahnya makin membara saat melihat Haji Salim duduk bersandar di tiang kiosnya, wajahnya lebam dan tangannya gemetar. Tak butuh waktu lama, seorang anak buah Bang Jampang melihat kedatangan si Pitung. Dengan wajah angkuh, ia berjalan mendekat. Siapa ini? Kayaknya bukan muka biasa di pasar sini, katanya dengan nada mengejek. Si Pitung tak menjawab, hanya menatap tajam, membuat nyali anak buah preman itu sedikit ciut. Namun, ia tetap berusaha menjaga wibawa. Dengerin, Bang, ini pasar gue, semua orang di sini mesti bayar upeti kalau mau dagang aman. Serunya dengan lantang, si Pitung tetap diam, tapi matanya semakin tajam, menusuk langsung ke jiwa si preman. Angin bertiup lebih kencang, membawa hawa ketegangan yang semakin mencekam. Dengan suara rendah, tapi penuh ancaman, Pitung akhirnya berbicara. Gue kasih peringatan sekali aja, lo semua udah terlalu banyak bikin rakyat kecil menderita. Sekarang, waktunya buat kalian bayar harga. Suasana pasar mendadak hening. Semua mata tertuju pada si Pitung, sementara di kejauhan, Bang Jampang dan anak buahnya mulai menyadari bahwa bahaya besar sedang menghampiri mereka. Si Pitung berdiri tegak di tengah pasar, matanya menyapu setiap sudut. Para pedagang menatapnya dengan penuh harapan, sementara preman-preman Bang Jampang mulai menyadari siapa yang datang. Beberapa dari mereka menelan ludah, menyadari bahwa mereka kini berhadapan dengan legenda hidup Betawi. Namun, mereka tetap bertahan, berusaha menjaga gengsi di depan para pedagang yang ketakutan. Si Pitung tidak langsung menyerang, ia memilih mengamati, mencari titik lemah lawan. Ia melihat bagaimana preman-preman itu membentuk kelompok kecil di berbagai sudut pasar, menguasai setiap jalur masuk dan keluar. Mereka menindas rakyat kecil dengan pemerasan yang sistematis, memastikan tidak ada satupun pedagang yang bisa berjualan tanpa membayar upeti. Matanya menyipit saat melihat seorang perempuan muda dipaksa tersenyum oleh salah satu preman yang mencengkeram pergelangan tangannya. Ayo, Neng, jangan jual mahal, main sama abang sebentar, kagak rugi, ucap preman itu sambil terkekeh. Perempuan itu berusaha meronta, tapi genggaman tangan preman itu terlalu kuat. Wajahnya penuh ketakutan, sementara orang-orang di sekitarnya hanya bisa menunduk, tak berani campur tangan. Si Pitung mengepalkan tangan, dadanya bergemuruh oleh amarah yang ia tahan. Ia tahu, jika bertindak gegabah sekarang, ia akan diserang sekaligus oleh banyak preman. Tidak, ia harus menunggu momen yang tepat. Bang Jampang akhirnya muncul dari dalam sebuah warung. Ia mengenakan baju hitam dengan ikat kepala merah, khas pemimpin para preman Tanah Abang. Wajahnya penuh kesombongan, langkahnya penuh percaya diri. Ia berhenti sejenak, lalu menatap si Pitung dari kejauhan. Senyum miring tersungging di bibirnya. Jadi ini yang katanya jagoan rakyat. Suaranya terdengar lantang, menggema di seluruh pasar. Gue denger nama lu, Pitung. Tapi gue nggak percaya sama legenda. Di sini, yang kuat adalah yang pegang pasar. Kalau lu pikir bisa lawan gue, coba aja. Si Pitung tetap diam, membiarkan Bang Jampang sesumbar. Ia tahu tipe orang seperti ini.
Mereka besar karena ketakutan orang-orang di sekitar mereka, bukan karena keberanian sejati. Tanpa menjawab tantangan itu, Pitung berjalan perlahan ke arah sebuah kios yang porak-poranda. Ia melihat Haji Salim masih terduduk lemah, napasnya terengah. Dengan lembut, ia berjongkok dan meletakkan tangannya di bahu pedagang tua itu. "Sabar, Haji, ini bakal segera selesai," katanya pelan, namun penuh kepastian. Melihat reaksi itu, Bang Jampang menggeram. "Kurang ajar, lu sombong banget, Pitung. Jangan kira karena lu punya nama besar, gue bakal takut." Ia menoleh ke anak buahnya dan mengangguk. Dalam sekejap, beberapa preman langsung mendekati si Pitung, mengelilinginya dengan ekspresi mengancam. Mereka memegang kayu, pisau kecil, dan beberapa bahkan membawa golok terselip di pinggang. Si Pitung tetap tenang. Ia merasakan hawa panas dari tubuhnya, tanda amarah yang siap meledak. Tapi belum saatnya. Ia harus membiarkan lawan merasa menang lebih dulu sebelum ia menghancurkan mereka dalam satu serangan telak. Ia mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Bang Jampang. "Gue kasih waktu buat lo mikir ulang," katanya datar. "Tinggalin pasar ini, jangan ganggu rakyat kecil lagi. Kalau lo nggak nurut besok, gue bakal cari lo satu persatu, sampai nggak ada lagi yang berani ngaku preman di Tanah Abang." Suasana pasar semakin menegang. Para pedagang menahan napas. Para preman saling pandang, beberapa dari mereka terlihat ragu. Tapi Bang Jampang tertawa keras, menganggap ancaman itu sebagai lelucon. "Gue tunggu lu besok, Pitung," serunya penuh ejekan. "Dan kalau lu berani datang, gue pastiin lu nggak bakal keluar dari pasar ini dalam keadaan hidup." Si Pitung tak menjawab, ia hanya menatap tajam sebelum berbalik, meninggalkan pasar dengan langkah tenang. Ia tahu, esok adalah hari pembalasan. Dan bagi Bang Jampang serta anak buahnya, esok akan menjadi hari yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam di Tanah Abang terasa lebih mencekam dari biasanya. Para pedagang menutup kios mereka lebih cepat, takut akan apa yang mungkin terjadi besok. Di warung-warung kecil, orang-orang berbisik tentang kedatangan si Pitung dan ancamannya kepada Bang Jampang. Sebagian besar berharap keadilan akhirnya akan ditegakkan, sementara yang lain masih ragu. Apa benar si Pitung bisa ngalahin Bang Jampang? Preman-preman dia banyak, semua bawa senjata, bisik seorang pedagang sayur kepada temannya. Di tempat persembunyiannya, Bang Jampang duduk dengan ekspresi marah. Ia merasa terhina. "Kurang ajar itu Pitung, baru datang udah belagu di depan gue," geramnya, memukul meja kayu di depannya. Beberapa anak buahnya duduk mengelilingi, sebagian besar diam, tak berani menentang pemimpin mereka. Salah satu preman, yang dikenal dengan sebutan Dul Bagong, angkat bicara. "Bang, beneran kita lawan dia. Nama si Pitung itu udah terkenal seantero Betawi. Orang-orang bilang dia kebal senjata." Bang Jampang mendengus, matanya menyipit penuh emosi. "Gue kagak takut sama dia. Kita bakal kasih dia pelajaran, biar dia tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di Tanah Abang." Ia lalu menoleh ke anak buahnya yang lain. "Besok, kumpulin semua orang kita. Gue mau si Pitung ngerasain gimana rasanya lawan kita." Anak buahnya mengangguk patuh, meski beberapa terlihat was-was. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Batavia, si Pitung duduk bersila di atas tikar, matanya terpejam. Ia sedang berzikir, meminta petunjuk kepada Allah sebelum menghadapi pertarungan besok. Di dekatnya, Bang Karim masih terlihat cemas. "Bang, mereka banyak. Kita cuma berdua. Apa kita butuh bantuan?" tanyanya hati-hati. Si Pitung membuka matanya perlahan, menatap Karim dengan tatapan penuh ketenangan. "Ketidakadilan itu kagak perlu ditunggu lama-lama buat dilawan, Karim. Kalau kita nunggu banyak orang buat ngebantu, kejahatan udah keburu makin gede. Lagian, ini bukan soal jumlah. Ini soal keberanian buat ngebelah yang bener." Suaranya tenang, tapi di dalamnya tersimpan tekad baja. Karim mengangguk, meski di hatinya masih ada ketakutan. Tapi melihat keteguhan si Pitung, ia merasa lebih yakin. "Baik, Bang. Gue ikut sama abang, apapun yang terjadi." Si Pitung tersenyum tipis, lalu bangkit dan mengikat sarungnya di pinggang. "Besok, sebelum subuh, kita jalan. Gue mau kasih peringatan terakhir buat mereka. Kalau mereka masih berani nantang, baru gue tunjukin siapa si Pitung sebenarnya." Di kejauhan, angin malam berhembus kencang, membawa hawa ketegangan yang tak kasat mata. Tanah Abang akan menjadi saksi, apakah kejahatan akan terus merajalela,
atau keadilan akhirnya akan ditegakkan. Si Pitung telah memberi peringatan, dan esok, Bang Jampang harus memilih, mundur, atau menghadapi amarah sang pendekar Betawi. Fajar masih malu-malu menyinari pasar Tanah Abang ketika dua sosok berjalan perlahan menuju pusat pasar. Si Pitung dan Bang Karim melangkah dengan penuh keyakinan, meskipun udara pagi masih terasa dingin. Pasar yang biasanya ramai baru mulai berdenyut, tapi di beberapa sudut, bayangan-bayangan gelap sudah berkumpul, preman-preman Bang Jampang menunggu dengan tatapan penuh kebencian. Mereka tahu, hari ini akan ada perhitungan. Di tengah pasar, Bang Jampang berdiri dengan tangan bersedekap, dikelilingi lebih dari 20 anak buahnya. Senyum angkuh terpampang di wajahnya saat melihat si Pitung mendekat. "Gue kira lu kagak bakal datang, Pitung," ejeknya sambil meludah ke tanah. "Ternyata lu beneran cari mati." Si Pitung tetap melangkah tanpa gentar, matanya menatap lurus ke arah Bang Jampang. Tanpa menghiraukan tatapan preman-preman di sekelilingnya, ia berhenti beberapa langkah dari pemimpin preman itu. "Gue kasih peringatan terakhir," katanya dengan suara tenang, tapi tegas. "Pergi dari sini, jangan ganggu rakyat kecil lagi. Kalau lo tetap ngerasa berkuasa, gue sendiri yang bakal jatuhin lo." Tawa Bang Jampang meledak, diikuti oleh gerombolan anak buahnya. "Denger tuh, anak-anak," si Pitung pikir dia jagoan. Sendirian, Bang Jampang menepuk-nepuk dadanya. "Dengerin gue baik-baik, Pitung. Ini wilayah gue, semua orang di sini tunduk sama gue. Dan hari ini, gue bakal bikin lu nyesel udah nantang gue." Ia memberi isyarat dengan tangannya, dan seketika, beberapa anak buahnya maju dengan wajah ganas. Si Pitung tak bergerak sedikit pun. Ia tetap berdiri tegak, hanya menggenggam sarung yang terikat di pinggangnya. Bang Karim di sampingnya menelan ludah, merasa tegang melihat belasan preman bersiap menyerang. Namun, si Pitung tetap tenang. "Kalau lo semua masih mau coba-coba, maju sekarang," katanya, suaranya rendah tapi penuh ancaman. "Gue pastiin lo semua bakal nyesel." Seorang preman bertubuh besar berteriak dan melompat lebih dulu, mengayunkan pentungan kayunya ke arah kepala si Pitung. Namun, secepat kilat, si Pitung menggeser kakinya ke samping, lalu menghantam ulu hati lawannya dengan siku. Preman itu terhuyung mundur, matanya membelalak sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Beberapa preman lain ikut menyerbu, tapi si Pitung bergerak seperti bayangan, menghindari setiap pukulan dengan mudah. Sekali tangannya bergerak, satu persatu preman jatuh mengerang kesakitan. Bang Jampang mulai kehilangan kesabarannya. Ia melihat anak buahnya berguguran dengan mudah di tangan si Pitung. "Brengsek, kalian semua pecundang," teriaknya marah. Ia meraih sebilah golok dari pinggangnya, lalu melangkah ke depan. "Kalau mereka nggak bisa ngelawan lu, gue sendiri yang bakal ngeratain lu, Pitung." Si Pitung menatapnya tajam. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Bang Jampang tak seperti anak buahnya, ia petarung sejati, dan hari ini, hanya ada satu dari mereka yang akan berdiri sebagai pemenang. Angin berhembus kencang, debu berputar di udara. Semua mata tertuju pada dua pendekar yang kini saling berhadapan. Tanah Abang akan menjadi saksi pertarungan yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Tanah Abang hening seketika. Para pedagang menahan napas, menyaksikan dua sosok yang kini berdiri berhadapan di tengah pasar. Si Pitung tetap tenang, matanya menatap lurus ke arah Bang Jampang yang menggenggam golok dengan erat. Sementara itu, preman-preman yang tersisa hanya bisa menonton dengan cemas. Mereka tahu, pertarungan ini akan menentukan nasib mereka. Bang Jampang melangkah maju, senyum liciknya tak luntur. "Gue udah sering dengar nama lu, Pitung. Tapi buat gue, lu cuma mitos. Dan sekarang, gue bakal buktiin kalau lu cuma manusia biasa yang bisa gue bunuh." Dengan cepat, ia mengayunkan goloknya ke arah si Pitung, membelah udara dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun, si Pitung bergerak secepat bayangan. Dengan gesit, ia menghindar ke samping, lalu menyapu kaki Bang Jampang dengan tendangan rendah. Pemimpin preman itu tersentak, nyaris kehilangan keseimbangan, tapi ia berhasil bertahan dan kembali menyerang dengan lebih beringas. Goloknya berkilat di bawah sinar matahari, berusaha menebas tubuh si Pitung dari berbagai arah. Si Pitung tak tinggal diam. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia terus menghindari setiap serangan, membaca setiap gerakan lawannya dengan teliti. Lalu, dalam satu momen yang tepat, ia menangkap pergelangan tangan Bang Jampang yang menggenggam golok, memutarnya dengan kekuatan penuh. Kerek.
Terdengar suara tulang yang bergeser, disusul jeritan Bang Jampang yang kesakitan. Goloknya terlepas dan jatuh ke tanah. Warga yang menyaksikan bersorak tertahan, tidak percaya bahwa pemimpin preman itu mulai terdesak. Namun, Bang Jampang masih belum menyerah. Dengan penuh kemarahan, ia mencoba menyerang si Pitung dengan tinjunya. Tapi si Pitung sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, ia menghindari pukulan itu, lalu menghantam dada Bang Jampang dengan telapak tangannya yang kuat. Bang Jampang terdorong ke belakang, terbatuk-batuk, matanya melebar karena terkejut. Ia belum pernah merasakan pukulan sekeras itu. Nafasnya tersengal, tubuhnya mulai melemah. Tapi sebelum ia bisa pulih, si Pitung sudah bergerak lagi, kali ini dengan tendangan keras yang tepat mengenai dadanya. Tubuh Bang Jampang terlempar ke belakang, menghantam tumpukan peti dagangan, dan terkapar tanpa daya. Pasar Tanah Abang kembali sunyi. Para preman yang tersisa mundur perlahan, ketakutan. Mereka sadar, pemimpin mereka telah kalah. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Beberapa dari mereka langsung melarikan diri, tak ingin menjadi korban berikutnya. Sementara itu, si Pitung berdiri tegak, menatap Bang Jampang yang mengerang kesakitan di tanah. Dengan suara lantang, ia berkata, "Mulai hari ini, Tanah Abang bukan lagi tempat buat penindasan. Siapapun yang berani ngerampas hak rakyat kecil, gue sendiri yang bakal turun tangan." Sorak-sorai warga pun pecah. Para pedagang yang selama ini tertindas akhirnya bisa bernapas lega. Mereka mengangkat tangan, bersyukur atas kehadiran si Pitung yang telah mengembalikan keadilan. Sementara itu, Bang Jampang hanya bisa tergeletak di tanah, menyesali kesombongannya yang telah membawanya ke kehancuran. Bang Jampang masih terkapar di atas pecahan peti dagangan, napasnya tersengal, dadanya naik turun menahan sakit. Matanya menatap nanar ke arah si Pitung, penuh dendam dan rasa tak percaya. Selama ini, ia merasa tak terkalahkan, tapi hari ini harga dirinya diinjak-injak di depan anak buahnya dan para pedagang. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena kemarahan yang membara. Sementara itu, para pedagang semakin berani. Mereka mendekati preman-preman yang tersisa, mengusir mereka dengan teriakan penuh kemarahan. "Pergi lu semua, jangan berani-berani lagi ngerampas rezeki orang kecil," teriak seorang ibu penjual sayur sambil mengacungkan sendok kayunya. Preman-preman yang masih sadar segera melarikan diri, tak ingin bernasib sama seperti Bang Jampang. Si Pitung masih berdiri tegak, matanya menatap Bang Jampang yang mulai berusaha bangkit dengan susah payah. "Lo masih belum nyerah, Jampang?" tanyanya dengan suara datar, tapi penuh tekanan. Bang Jampang menggeram, mencoba berdiri meski kakinya gemetar. Ia menatap si Pitung dengan mata merah penuh kebencian. "Gue kagak bakal nyerah. Suatu saat, gue bakal balik lagi, dan waktu itu, gue pastiin lu yang bakal tumbang." Si Pitung tersenyum tipis, langkahnya mendekat. Dengan gerakan cepat, ia mencengkeram kerah baju Bang Jampang dan menariknya hingga wajah mereka hampir bersentuhan. "Dengerin baik-baik, Jampang," ucapnya pelan, tapi nadanya mengandung ancaman yang tak terbantahkan. "Kalau lo masih berani balik dan bikin onar di Tanah Abang, gue sendiri yang bakal nyari lo sampai ke ujung dunia. Dan waktu itu, gue nggak bakal ngasih lo kesempatan buat bangkit lagi." Bang Jampang menelan ludah, tubuhnya masih terasa lemah. Ia bisa merasakan aura mengerikan dari si Pitung, sesuatu yang membuatnya sadar bahwa melawan lelaki ini lagi bukanlah pilihan yang bijak. Tapi dendamnya masih membara, meski ia tahu ia tak punya pilihan selain pergi. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menjauh, sementara beberapa preman yang tersisa buru-buru membantunya kabur dari pasar. Saat Bang Jampang dan anak buahnya akhirnya lenyap di kejauhan, pasar Tanah Abang meledak dalam sorak-sorai kemenangan. Para pedagang berlari menghampiri si Pitung, mengangkat tangan mereka ke udara dengan penuh sukacita. "Hidup si Pitung, hidup keadilan!" teriak mereka serempak. Seorang kakek tua bahkan meneteskan air mata sambil berbisik, "Akhirnya, pasar kita bebas." Si Pitung hanya tersenyum kecil. Ia menoleh ke arah Bang Karim yang berdiri di sampingnya, masih terengah-engah setelah menyaksikan semua kejadian ini. "Kita belum selesai, Karim," katanya pelan. "Masih banyak tempat yang butuh bantuan kita." Bang Karim mengangguk, meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka belum akan berakhir di sini. Di balik kerumunan yang bersorak, seorang lelaki misterius berdiri mengamati dari kejauhan. Senyum dingin menghiasi wajahnya. "Jadi ini si Pitung," gumamnya.
Menarik, tapi kita lihat, sampai kapan dia bisa terus menang. Tanpa seorang pun menyadari, bahaya baru telah mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan sang jagoan Betawi. Setelah Bang Jampang dan anak buahnya kabur, suasana pasar Tanah Abang kembali hidup. Para pedagang tersenyum lega, merasa beban yang selama ini mereka pikul akhirnya terangkat. Ibu-ibu kembali membuka lapak mereka dengan penuh semangat, sementara para pemuda yang sebelumnya takut kini berjalan dengan kepala tegak. Namun, meski kemenangan telah diraih, hati si Pitung tetap gelisah. Ia tahu, kebebasan ini belum sepenuhnya aman. Di sebuah gang sempit di belakang pasar, Bang Jampang terduduk lemah, punggungnya bersandar pada dinding bata yang dingin. Nafasnya masih berat, sementara beberapa anak buahnya berdiri cemas di sekelilingnya. "Bang, kita mesti gimana sekarang?" tanya salah satu anak buahnya, suaranya penuh kekhawatiran. Bang Jampang menggeram marah, tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. "Gue kagak bakal diem aja. Gue bakal balas dendam. Gue kagak terima dihina di depan orang banyak." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan amarahnya, langkah kaki terdengar mendekat. Semua preman refleks menoleh, lalu langsung mundur dengan wajah ketakutan. Dari dalam kegelapan gang, seorang lelaki muncul perlahan. Ia tinggi, tubuhnya kekar, dan sorot matanya tajam bagaikan elang. Bibirnya menyunggingkan senyum dingin saat ia berhenti di depan Bang Jampang. "Jadi, ini si preman besar yang kalah dari si Pitung." Suaranya dalam dan penuh wibawa. Bang Jampang mendongak, matanya menyipit curiga. "Siapa lu?" geramnya. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berjongkok hingga wajahnya sejajar dengan Bang Jampang. "Namaku Mat Sampang," katanya akhirnya. "Dan aku datang karena mendengar si Pitung sudah mulai terlalu besar kepala." Bang Jampang menelan ludah, matanya kini penuh tanda tanya. Ia tahu nama itu, Mat Sampang adalah seorang petarung bayaran yang terkenal kejam, sosok yang hanya muncul jika ada urusan besar yang perlu diselesaikan. "Gue bisa bantu lu dapetin lagi Tanah Abang," lanjut Mat Sampang dengan nada santai, "tapi gue nggak bantu orang lemah. Lo harus buktiin dulu kalau lo masih punya nyali." Bang Jampang menggertakkan giginya, meski tubuhnya masih lemah, ia tidak mau terlihat pengecut. "Gue siap," katanya penuh tekad. Mat Sampang terkekeh, lalu menepuk bahu Bang Jampang dengan keras. "Bagus, kalau gitu, kita susun rencana." Sementara itu, di pasar, si Pitung duduk di salah satu warung kopi, menikmati segelas teh hangat sambil berbincang dengan Bang Karim. "Bang, kayaknya semua udah beres," kata Karim sambil menyuapkan sepotong pisang goreng ke mulutnya. Si Pitung hanya tersenyum kecil, tapi matanya tetap tajam. "Belum, Karim," katanya pelan. "Bang Jampang itu orang keras kepala. Gue yakin dia bakal balik, dan mungkin kali ini, dia nggak bakal sendirian." Bang Karim terdiam, rasa tenangnya perlahan berubah menjadi kegelisahan. Ia tahu si Pitung tidak pernah bicara sembarangan. Jika benar Bang Jampang akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar, maka Tanah Abang belum benar-benar aman. Angin sore berhembus lembut, membawa hawa yang seolah mengisyaratkan bahwa badai baru akan segera datang. Dan kali ini, si Pitung harus lebih siap dari sebelumnya. Malam turun dengan cepat di Tanah Abang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di sebuah rumah panggung yang tersembunyi di tepi kota, Bang Jampang duduk bersila di atas tikar anyaman, wajahnya masih dipenuhi amarah yang membara. Di hadapannya, Mat Sampang berdiri dengan tangan bersedekap, mengamati preman-preman yang berkumpul di sekeliling mereka. "Lu masih dendam sama si Pitung, bukan?" tanya Mat Sampang, nada suaranya tenang tapi penuh tekanan. Bang Jampang mengangguk cepat, matanya menyala seperti bara api. "Gue nggak bakal bisa tidur sebelum melihat dia tumbang di depan mata gue sendiri." Suasana di ruangan itu semakin tegang. Para preman yang tersisa dari kelompok Bang Jampang mendengarkan dengan penuh antusias. Mereka juga ingin menebus kekalahan yang memalukan itu. Mat Sampang tersenyum tipis, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kalau lu mau menang, lu nggak bisa pakai cara yang sama. Si Pitung itu bukan orang biasa. Lu udah lihat sendiri gimana dia ngalahin lu dengan tangan kosong. Kalau kita mau jatuhin dia, kita harus pakai cara yang lebih cerdik." Bang Jampang menyipitkan mata. "Maksud lu?" tanyanya curiga. Mat Sampang berjalan perlahan mengitari ruangan, lalu berhenti tepat di belakang Bang Jampang. "Kita serang dia bukan dengan otot, tapi dengan otaknya," katanya dingin.
Kita buat dia kehilangan dukungan dari rakyat. Kita sebarkan isu kalau dia bukan pahlawan, tapi orang licik yang mau ambil untung sendiri. Bang Jampang mulai tersenyum, otaknya yang penuh kelicikan mulai bekerja. Gue suka cara lu berpikir, katanya sambil mengangguk. Tapi kalau cuma nyebarin isu, belum tentu orang percaya. Mat Sampang terkekeh, lalu menepuk bahu Bang Jampang. Makanya, kita butuh bukti. Kita buat rencana besar yang bakal bikin si Pitung kelihatan seperti penjahat di mata orang-orang. Sementara itu, di rumah kecilnya yang sederhana, si Pitung duduk bersila di atas tikar, matanya terpejam, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, hatinya merasa gelisah. Entah mengapa, ada firasat buruk yang terus menghantuinya sejak siang tadi. Bang Karim yang duduk di dekatnya ikut merasa heran. Bang, dari tadi gue lihat muka lu serius banget. Ada apa? Si Pitung membuka matanya perlahan, lalu menatap temannya itu. Gue nggak tahu, Karim. Tapi hati gue bilang, ini belum selesai. Bang Jampang bukan tipe orang yang bisa nerima kekalahan begitu aja. Bang Karim menelan ludah. Jadi, lu pikir dia bakal balik? Si Pitung mengangguk pelan. Dan kali ini, gue yakin dia punya rencana yang lebih busuk. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengepalkan tangannya. Ia harus bersiap. Pertempuran sesungguhnya belum dimulai, dan kali ini, lawannya bukan hanya sekadar preman pasar biasa, tapi seseorang yang jauh lebih licik dan berbahaya. Pagi yang biasanya damai di pasar Tanah Abang tiba-tiba berubah penuh bisikan dan tatapan curiga. Kabar buruk telah menyebar seperti api yang melahap ilalang kering. Para pedagang berbicara satu sama lain dengan nada khawatir, sementara beberapa pemuda menatap penuh tanda tanya ke arah satu sosok yang menjadi pusat pembicaraan, si Pitung. Gue denger si Pitung bukan pahlawan beneran, bisik seorang pedagang kain kepada temannya. Katanya dia sebenarnya cuma preman yang mau nguasain pasar buat kepentingan sendiri. Ucapan itu segera menyebar dari mulut ke mulut, memperkeruh suasana. Tak butuh waktu lama sebelum ada yang mulai percaya bahwa sang jagoan Betawi ternyata punya niat tersembunyi. Si Pitung, yang baru saja tiba di pasar, langsung menyadari perubahan suasana. Tatapan hormat yang biasanya menyambutnya kini tergantikan dengan keraguan. Bang Karim yang berdiri di sampingnya mengernyit. Bang, ada yang nggak beres. Biasanya orang-orang pada senyum, sekarang malah pada bisik-bisik. Belum sempat si Pitung menjawab, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Haji Mahmud mendekatinya dengan wajah muram. Pitung, betul nggak yang orang-orang bilang? Katanya lu cuma mau gantiin preman-preman lama biar lu sendiri yang berkuasa. Suaranya penuh rasa kecewa. Beberapa warga lainnya ikut mengangguk, menunggu jawaban dari si Pitung. Si Pitung menghela napas, lalu menatap tajam ke arah kerumunan. Siapa yang nyebarin fitnah ini? Tanyanya dengan suara tegas. Namun, tak ada yang bisa menjawab pasti. Mereka hanya mendengar kabar itu dari orang-orang lain, yang juga mendengarnya dari sumber tak jelas. Dari kejauhan, di salah satu sudut pasar, Bang Jampang dan Mat Sampang menyaksikan semuanya dengan senyum penuh kemenangan. Lihat sendiri, Jampang, bisik Mat Sampang. Orang-orang mulai ragu sama dia. Tanpa harus ngeluarin tenaga, kita bikin dia kehilangan kepercayaan rakyat. Bang Jampang terkekeh puas. Kalau begini caranya, nggak lama lagi Pitung bakal jatuh sendiri. Namun, si Pitung bukan orang yang mudah dijatuhkan. Dengan langkah mantap, ia maju ke tengah pasar dan berbicara dengan lantang. Gue nggak pernah minta dihormatin, dan gue nggak butuh kekuasaan. Gue cuma mau satu hal, keadilan. Kalau ada yang berani nuduh gue tanpa bukti, tunjukin sekarang juga. Suaranya menggema, menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Keheningan menyelimuti pasar, para pedagang saling berpandangan, menyadari bahwa mereka telah terbawa emosi tanpa memastikan kebenaran. Beberapa dari mereka mulai mengangguk pelan, rasa percaya yang sempat goyah kini kembali menguat. Namun, di balik semua itu, si Pitung tahu satu hal, ini baru awal. Musuhnya kali ini bukan hanya tangan yang menggenggam golok, tapi pikiran licik yang bisa meruntuhkan dirinya tanpa perlu satu pukulan pun.